Kabupaten Bandung ditetapkan menjadi daerah yang berpotensi mengalami kerawanan paling tinggi se-Jawa Barat pada pemilu 2024. Selain di tingkatan daerah, Kabupaten Bandung juga menempati urutan ketiga wilayah yang paling rawan se-Indonesia dalam penilaian indeks kerawanan pemilu. Kabupaten Bandung, Jawa Barat mendapat skor tinggi untuk kategori daerah paling rawan saat pelaksanaan pemilu di Jawa Barat. Dari kabupaten atau kota di Indonesia, Bawaslu RI mencatat terdapat 15 wilayah yang memiliki skor indeks kerawanan pemilu tertinggi. Kabupaten Bandung salah satunya. Di tingkatan nasional, skor Kabupaten Bandung mencapai 91,59 di bawah Kabupaten Intan Jaya dan Jayawijaya, Papua. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Kapiana, mengatakan, Kabupaten Bandung menjadi wilayah rawan dengan skor tinggi berdasarkan penilaian dari pelaksanaan pemilu 2019 dan Pilkada 2020 lalu. Di kedua kontestasi itu, terutama Pilkada, terdapat beberapa kasus yang akhirnya mengakibatkan skor kerawanan di sana perlu diawasi secara serius. Di Kabupaten Bandung ini, di pengawasan partisipatifnya tinggi nih. Kita lihat dari beberapa sumber informasi awal dugaan pelanggaran yang memang kami terus hampir setiap hari menuju pasca pendaftaran itu ada saja informasi awal yang kita dapatkan baik dari saluran pribadi ke WA saya, teman-teman Panwascam, komisioner yang lain, kemudian juga di media sosial. Jadi memang masyarakat Kabupaten Bandung ini tinggi terhadap pengawasan pilkada ini ketimbang dengan pemilu ya, karena memang kontestannya kan di lokal gitu. Kemudian masyarakat juga kan sudah memahami mana norma yang memang bisa diberlakukan untuk proses pilkada saat ini, sehingga tingkat masyarakat untuk memberikan informasi awal setidaknya itu ya. Kemudian yang kedua juga laporan itu tinggi memang gitu. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung mengungkapkan, Bawaslu pernah menangani 4 kasus yang akhirnya mengindikasikan kerawanan di Kabupaten Bandung begitu tinggi. Mulai dari kasus politik uang, netralitas ASN, independensi penyelenggara hingga partisipasi pemilih. Di kasus politik uang misalnya, Bawaslu pernah menindak temuan pembagian sembako yang berstiker salah satu paslon Pilkada Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Bandung akan lebih masif lagi dalam pengawasan pada kampanye saat ini, sehingga kasus politik uang dan netralitas ASN tidak terjadi. Nah tentu hal tersebut sudah kita sampaikan jauh-jauh hari, bentuk pencegahan kepada ASN, kemudian kepala desa berkaitan dengan pasal 71 ayat 1 itu. Dan tentu komitmen mereka muncul ya, komitmen ASN itu muncul. Tinggal nanti kepala desa kan memang tarikannya karena mereka juga ada protes-protes. Saya juga terlahir dari politik kok tiba-tiba dilarang. Kita sampaikan memang undang-undang mengatur demikian. Artinya memang langkah kami dalam proses pencegahan tindak pidana nanti di kampanye untuk kepala desa ini yang memang terus kita gencarkan oleh teman-teman kami di lapangan, di desa, di desa, pengawas desa, kemudian pengawas kecamatan. Kita terus meningkatkan kesadaran akan potensi pidananya. Ya, di kemudian hari ada hal yang memang mereka lakukan, artinya mereka melakukan dugaan pelanggaran, ya pasti kita akan tangani. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bandung sebelumnya telah menetapkan nomor urut untuk 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung. Kedua pasangan calon tersebut yakni Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan mendapatkan nomor urut 1,
sementara pasangan calon Dadang Supriyatna dan Ali Syakib mendapatkan nomor urut 2. KPU Kabupaten Bandung juga langsung melakukan deklarasi damai bersama kedua paslon. Hal ini sebagai upaya untuk terciptanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkualitas. KPU Kabupaten Bandung juga gencar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Kabupaten Bandung terkait penyelenggaraan Pilkada 2024. Nah, kita terus melakukan sosialisasi sehingga masyarakat itu benar-benar paham kondisi sekarang. Jangan sampai ada orang yang tidak tahu bahwa hari ini atau tahun ini, tahun politik di tanggal 27 ini, itu ada apa sih? Ya, termasuk juga teman-teman yang sudah paham, bukan hanya mereka tahu saja, Mbak. Jadi tahu saja itu menurut kami belum cukup. Setelah tahu, kita bagaimana mengedukasi masyarakat supaya masyarakat bisa datang ke TPS. Datang saja ke TPS, menurut saya itu belum cukup. Bagaimana mereka datang ke TPS dan melakukan pencoblosan. Karena banyak kita temukan masyarakat atau pemilih yang datang ke TPS, ada juga yang tidak mencoblos. Jadi kan kondisinya, ada yang tidak datang ke TPS atau tidak tahu ada pemilihan, ada yang tahu tapi tidak memilih, ada yang memilih datang ke TPS tapi dia tidak memilih. Nah, memilih saja masih tidak cukup. Kami berharap masyarakat memilih dan suaranya sah. Sementara itu, dari sisi pendistribusian logistik, pertanggal 30 September 2024, KPU Kabupaten Bandung, Jawa Barat juga telah menerima logistik perdana berupa bilik suara untuk pemilihan kepala daerah 2024. KPU Kabupaten Bandung mengungkapkan, logistik tahap pertama ini pihaknya baru menerima sebanyak 19.920 dari jumlah total 23.436 bilik suara. Bilik suara yang telah sampai di gudang KPU itu akan disampaikan di gudang yang dijaga ketat petugas kepolisian dengan pengamanan kamera pemantau 24 jam. Hal ini guna menghindari adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Selain antisipasi terhadap politik uang, netralitas ASN, independensi penyelenggara hingga partisipasi pemilih, pemerintah Kabupaten Bandung juga melakukan antisipasi kerawanan bencana saat Pilkada 2024. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Bandung memiliki dataran rendah hingga dataran tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung telah berkoordinasi bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Bandung mengenai antisipasi adanya bencana banjir, longsor, gempa bumi, hingga angin puting beliung. Bawaslu juga telah melakukan pemetaan tempat pemungutan suara atau TPS yang jumlahnya mencapai 5.859 TPS di Kabupaten Bandung dan beberapa di antaranya berada di lokasi yang rawan bencana.